percaya saudara di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi dan diberkati Tuhan ya. Saya jauh dari segala COVID karena Tuhan melindungi menjaga kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami masih ada kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Engkau dan menyampaikan firman Engkau. Urapilah hamba Engkau, biar kami semuanya yang menyampaikan, mendengarkan, sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam kanal YouTube Profesor Leonard Kasari, ya, seorang guru besar Fakultas Ekonomi UI, itu menjabarkan dengan panjang lebar 11 ledakan atau disrupsi yang akan terjadi di dunia pasca pandemik. Salah satu ledakan disrupsi yang dipaparkan adalah ledakan non-degree, orang yang tidak mempunyai titel. Sebuah ledakan dari orang-orang yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Di Indonesia saja saat ini sudah sangat banyak orang yang sekalipun tidak memiliki ijazah S1, S2 atau S3, namun memiliki kemampuan spesifik yang melebihi orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi formal pada bidang tersebut. Sebut saja nama Vicky Naki, ya, ini anak muda asal Pekalongan yang fasih berbicara lebih dari 7 bahasa yang diperajalin secara otodidak melalui YouTube. Atau Putra Aji yang saat masih duduk di bangku SMP namun berhasil menjebol situsnya KPU dan NASA. Putra Aji kini menjadi konsultan cyber security bagi beberapa lembaga pemerintah, bank dan juga perusahaan logistik. Apa yang dipaparkan Profesor Leonard ini bukanlah hanya terjadi pada 1-2 orang, tetapi ini banyak terjadi di sekitar kita. Kepintaran, apalagi sekedar gelar, kesarjanaan bukan lagi jaminan untuk mencapai keberhasilan. Nah, hari ini kita mau baca satu ayat. Apa yang terjadi untuk Raja Salomo? Raja Salomo minta kepada Tuhan apa? Di 2 Tawarik 1 ayat 10. Belilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo minta kepada Tuhan itu bukan uang, bukan kekayaan, tapi hikmat. Nah, ayat ini kita bisa belajar dari Raja Salomo yang menggantikan ayahnya Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Tanggung jawabnya besar sekali. Salomo bukanlah tanggung jawab yang mudah sebenarnya. Daud memerintah sebagai raja atas bangsa Israel 40 tahun. Dan selama masa pemerintah Raja Daud, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Daud mengalahkan banyak bangsa-bangsa yang hendak menyerang Israel atau memusuhi bangsa Israel. Salomo menerima tongkat estafet pemerintah dari ayahnya di saat bangsa Israel sedang dalam puncak kejayaan. Nggak gampang, ya. Tentu bukan hal yang mudah bagi Salomo untuk mempertahankan apalagi memperbesarkan pengaruh bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk menyampaikan permintaannya, maka Salomo tidak menyia-nyiakannya. Salomo meminta hikmat dari Tuhan agar dia dapat memimpin bangsa Israel dengan lebih baik lagi. Apa yang dilakukan oleh Salomo harus kita teladani. Di zaman yang berubah dengan cepat ini, kepintaran ataupun kepandaian saja tidak cukup bagi kita untuk dapat mencapai keberhasilan. Kita perlu hikmat dari Tuhan agar kita dapat membaca gerak perubahan zaman dan merespon ya dengan tepat. Saudara sekalian, jangan kita sombong. Saya sering mengatakan manusia ini sombong sekali. Waktu dia sukses, dia lupa. Ekspansi terus. Siapa yang tahu COVID datang? Hantamin. Habis akhirnya. Jadi kita mau mempunyai hikmat dari Tuhan. Kita tentu perlu banyak belajar dari berbagai sumber. Benar. Baik itu secara formal maupun informal. Melalui buku, YouTube, IT or whatsoever. Google, pelatihan, dan lain sebagainya. Pastikan kita memiliki hikmat dari Tuhan.
dan juga miliki sikap seorang pembelajar agar kita dapat memaksimalkan hidup kita dan pada akhirnya berhasil menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita ini. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sungguh cinta pada kita. Dia mengatakan orang yang kurang hikmat, kurang apapun, doa minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membantu kita. Ingat, kita belajar seperti Salomo, bukan minta tak uang, tapi hikmat. Apa artinya hikmat? Hikmat itu penting sekali. Kalau kita seorang pembelajar yang terus mencari ilmu dan keterampilan dari berbagai macam sumber, namun yang terutama hiduplah intim dengan Tuhan Yesus, agar Anda beroleh hikmat dari Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan intim, yaitu Tuhan, tiap hari aku butuh Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Tahun 2022, saya mau mempunyai hubungan intim dengan Engkau supaya aku dekat dengan Engkau. Aku bisa dengar suara Engkau. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau mempunyai rencana yang dahsyat atas hidupku. Tuhan, hari ini kami memohon Tuhan, berikanlah kami hikmat sebagaimana seperti Salomo, agar kami dapat mengerti rencanamu dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau menjadi seorang pembelajar seumur hidupku, supaya kami sungguh bisa rendah hati belajar firman Engkau, cinta Engkau, dan tahu rencana Engkau, dan mendapatkan hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.